Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham main kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham main ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pakan, pembibitan, peternakan, sama pemrosesan. Jadi untuk sumber income-nya dari pakan, pembibitan, peternakan, sama pemrosesannya. Tetapi dan menjadi kontribusi utamanya berasal dari pakannya ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan main. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Dragon sebesar 57,27%, masyarakat sebesar 42,2%, Leon sebesar 0,53%. Dan teman-teman, ini dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 23,5%. Dan sampai akhir tahun saya asumsikan dengan menggunakan kinerja kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 20%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam, dan untuk Q1 ini mengalami kenaikan sebesar 530% ya teman-teman. Dan 2020 dia mengalami kerugian, dan 2021 ini diproyeksi, tetapi kita harus tunggu sampai laporan keuangan finalnya keluar. Terus untuk dari segi aset konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,4%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,6%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya hanya sebesar 2%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini hanya sekitar 4,23%. Dan kalau kita lihat secara histori sebenarnya cukup susah ya untuk dilihat, karena mereka masih grow stock, yang dimana mereka masih tahap perkembangan ya, yang dimana masih ada rugi-ruginya juga. Dan kalau saya ambil, mungkin mereka tidak pernah mencapai lebih dari 6% ya untuk dari segi net profit marginnya. Tapi kalau di bidang rata-rata mungkin bisa diambil sekitar 2-3%. Untuk dari segi EPS di 162 dan membuat PER-nya menjadi 5,41 kali. Dan untuk dari segi PER juga sebenarnya cukup susah, karena satu dari segi harga yang variatif, yang kedua dari segi EPS yang juga variatif juga teman-teman. Jadi kalau saya bilang mungkin ini masih di bawah 20 ya untuk dari segi per dari main ini. Terus untuk dari segi book value-nya di 928. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,94 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang paling tinggi untuk PBV dari main ini di 2,44. Dan kalau kita lihat secara mungkin 5 tahun terakhir, mungkin yang paling tinggi di 1,71 kali. Dan rata-rata masih di bawah 1 atau di angka 1 lebih ya untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,45 kali. Jadi ini DER-nya udah di atas 1 ya. Dan selama dari 2014 juga konsisten selalu di atas 1 untuk dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE di 17,43%, ini juga bagus ya teman-teman. Tetapi ini masih proyeksi, sedangkan di tahun lalu mereka mengalami minus. Dan belum ada konsistensi dari segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 7,11%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 875. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp1.000. Jadi memiliki margin of safety 14%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan no karena jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Yang kedua memang dari segi MPM ya teman-teman, net profit margin-nya memang sangat tipis. Yang dimana untuk ayam ini juga kalau saya bilang komoditas ya teman-teman ya. Pakan ayam ini juga termasuk komoditas. Terus untuk dari segi ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena
selama 5 tahun terakhir untuk main ini masih cukup loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham main ini. Teman-teman, secara fundamental sebenarnya masih biasa-biasa aja, jadi menurut saya tidak begitu tertarik. Terus secara valuasi juga tidak begitu undervalue ya teman-teman, jadi itu yang membuat saya tidak tertarik untuk invest saham di main ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.